Pagi. Pagi. Kita udah pengen ngekek-ngekek aja. Iya. Pokoknya kita Bisa remedia gitu. Tiga kali. Remedia, ya Allah. Ya, selamat pagi teman-teman GKSF. Ketemu lagi bersama saya. Hari ini bersama dengan dua laki-laki jantan. Jantan ya? Jantan. Coba laki-laki betina tuh gimana? Laki-laki macam di depan saya nih. Ada Mas Deni sama Coach Fajar. Bisa diperkenalkan Mas Deni sama Coach Fajar dari mana ini kah? Silakin. Oke, saya Denny, saya fitness konsultan Grand Focus Fit Cilegon ya. Grand Focus Fit Cilegon. Cilegon. Ya. Kalau Coach? Saya dari tadi sebenarnya. Dari keluarga baik-baik ya. Takut banget. Iya, banyak ya kan. Saya yang dibahasnya agak takut. Kalau nggak keluarga baik-baik ya. Iya. Sama kayak Dennis dari Grand Focus Fit, cuma sebagai personal trainer. Personal trainernya gitu. Ya, jadi Grand Focus Fit Cilegon. Cilegon. Salah Cilegon, satu, gitu. bukan salah satu ya. Satu-satunya ya? Satu-satunya. Satu-satunya. Satu-satunya ya. Untuk saat ini satu-satunya gym The one and only. paling besar di kota Betul, Cilegon. di Cilegon. Iya, termasuk saya ini bangga loh. Oh iya, termasuk Tepuk tangan dulu, Bang. Satu kebanggaan tersendiri buat saya gitu Iya. bisa join di Grand Focus Fit Cilegon. Terus kenal sama Mas Denis, kenal sama Coach Fajar gitu ya. Nah, jadi sekarang ini hari ini kita mau ngebahas tentang Grand Focus Fit Cilegon-nya Cakep. dan juga tentang kesehatannya juga ya. Benar. Juga gitu. Pola hidup, gaya hidup tentang kesehatan lah. Semuanya. Betul. Iya. Mas Denis, Grand Focus Fit Cilegon itu apa memang hanya ada di Cilegon, satu-satunya yang ada di Cilegon atau memang ada di beberapa kota? Oke, tentu tidak ya. Kita tuh Grand Focus Fit tuh awal kita di Cilegon ada 8. Tapi sekarang kita udah ada di Jakarta ya. Di Jakarta ada 2 gitu ya. Di Karawang. Kita tuh asalnya di Pekanbaru, Bu. Pekanbaru. Pekanbaru tuh ada 6 ya. Pekanbaru aja ada 6 ya? Ada 6. Kita tuh asalnya di Pekanbaru justru ya. Kita tuh dari Pekanbaru ada 2 yang grand ya, yang besarnya. Yang 4-nya itu yang fokus fit. Jadi yang di ruko-ruko. Tapi itu all access juga gitu. Jadi bisa kemana-mana gitu. Jadi ada Grand Focus dan Fokus fit. Fit. Betul. Jadi kalau yang grand tuh biasanya di mall, di gedung sendiri. Yang fokus fit tuh yang di ruko ya. Gitu loh. Tapi bisa diakses. Bisa diakses. Ya, gitu. Kalau untuk di sini ya di Cilegon atau di Jakarta belum ada yang fokus fit. adanya cuma di Pekanbaru. Ya. Jadi berawal di kota Pekanbaru. Betul. Di sana pesat banget karena industri juga kan gitu loh. Kita memang datang tuh ke kota industri yang dimana ya perlu banget kan yang namanya olahraga, nge-gym ya, nggak kerja terus ya. Slogan siapa tuh? Aduh, saya mau masuk. Udah lagi sama ya. Tadi saya mau masuk Mas. Cuma ya. Baik. Baru mulai saya. Agak panas ya. Tadi dingin. Jawabnya agak lama ternyata. Saya pelan-pelan Mas deh. Itu sih Bu ya. Sejauh ini ya Grand Focus Fit di Cilegon ya termasuknya baru banget kan gitu. Udah berapa lama Mas kalau di Cilegon nih? Cilegon udah setahun setengah lah kita udah berdiri ya. Dari tahun 2024 Tahun kemarin. ya di tahun kemarin di bulan Juli kita grand opening. Kayaknya kaosnya nih anniversary. Ya, anniversary setahun ya. Iya nih kaos Grand Focus Fit nih enak banget ya. Oh iya, langsung udah segitu aja. Sampai anniversary udah cukup aja. Dan anniversary aja. Jadi bagus aja sih. Gitu sih. Apa memang berawal di Pekanbaru karena yang punyanya orangnya orang Pekanbaru? Iya, orang Pekanbaru ya. Lah saya marah sini. Saya juga sih. Benar sana. Dari memang owner kita orang Pekanbaru gitu. Jadi sekarang kalau Grand Focus Fit ada berapa cabang atau ada berapa kota?
cabang sih kayaknya udah 10 lebih ya. Ya, Iya, kalau cabang udah 10 lebih sih gitu loh. Untuk saat ini kota dari ke Cilegon, Jakarta ya, Karawang, Pekanbaru, baru. next Madagaskar. Jauh banget ya. oh my god, Salah ya? ya salah dong. Next di kota-kota besar. Yes, pastinya di kota-kota besar Kota-kota ya. besar dan kota-kota industri kali Ya ya. pasti, Lebih- udah pasti, lebih udah pasti, tertujunya udah pasti, ya. udah pasti itu sih. Karena Grand Focus Fit lagi ada project Grand Focus Fit for Indonesia. Wah, Keren ya tuh, keren banget. keren banget. Iya, kalau for China kan kejauhan. Tapi ownernya cuma satu apa franchise? Enggak. Ownernya satu. Ownernya satu. Ownernya satu. Oh my god. Bapak Orang Indonesia. Bapak tolong ya. That's fit ya Pak ya. Bisa kali. Orang Indonesia, Mas. Orang Indonesia. Indonesia, Kalau Mas Didi sendiri memang dari awal Grand Focus itu di Pekanbaru sudah bergabung atau baru di Cilegon ini aja? Oke, jadi saya itu baru di Cilegon baru di Cilegon. gitu. Ya basic saya memang kayak marketing ya gitu ya. Makanya tertantang nih gitu ya. Ternyata memang seru banget sih dan memang seru banget. Iya nggak sih? Seru banget, bro. Serunya huruf besar dan ada seru gitu. Seru, menantang banget gitu ya. Sampai di rumah pun kayak kerja gitu. Mimpi pun masih inget kerja. Gitu. Tantang banget. Gitu. Makanya sampai saat ini kayaknya aku cinta Grand Focus Fit. Coba kayak gini. Ada sedikit penjilatan di sini. Ya salah. Sangat cinta. Bisa. Kenapa Mas Didi yang jadi membuat Mas Didi akhirnya pengen terjun di marketing tempat gym gitu? Oke. Karena beda. Marketing kayak perumahan, properti itu beda. Itu yang ngejual produk yang memang udah kelihatan fisiknya gitu, fisiknya. Kalau kita marketing gym, ya kita nawarin apa gitu ya. Kalau alat kan dia mau pengen body goals gitu ya. Nah disitulah gitu loh. Kita menjual yang namanya goalsnya, impiannya gitu. Yang dimana kalau dapat hasil kan kita happy juga gitu loh. Toh buat kesehatan juga udah pastinya. Jadi beda banget sih kayak marketing properti atau ini sama kita fitness konsultan gitu. Kita ngobrol ya kayak konsultasi gitu ya gimana kebutuhannya gitu kayak Bu Puji kemarin ya. Kita gali kebutuhannya ya. Lagi ya. Gitu ya. Kita korek namanya. Jadi kayak ini ya toko madu. Iya ya. Kebutuhannya. Gitu. Jadi ya kita menyediakan konsultasi itu buat yang namanya menggali kebutuhan si klien. Mau seperti apa sih gitu ya. Mau jadi bodybuilder mungkin atau mau jadi dumbbell. Mau jadi ya begitulah ya. Banyak kategorinya kan. Banyak. Iya, karena orang awam biasanya kalau di gym-gym biasa ya itu nggak ada yang namanya marketing konsultasi nggak ada gitu ya konsultasi. gitu loh. Jadi orang-orang tuh awam, saya tuh maunya ngapain sih gitu. Saya tuh awal nih mau ngapain sih gitu. Saya masuk gym tuh apa dulu nih gitu ya. Kalau di Grand Focus Fit kita ada sesi konsultasi, sesi yang namanya tanya jawab, bahkan kita ada yang namanya cek body komposisi Bu gitu. Biar kita tahu kebutuhannya itu seperti apa. Oh, ternyata lemaknya berlebihan ya, over fat level gitu loh. Padahal kelihatan badannya nih kecil, aman-aman aja. Betul, tapi kan bisa kelihatan. Dan dari situ kita ngebuat programnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Setelah dari kita konsultan gitu, kita langsung ke personal trainer nantinya untuk lebih lanjut ya programnya gitu sih. Ada nggak Mas yang dia setelah masuk terus ternyata tidak sesuai? Terus akhirnya komplain nih. Ada banget. Tidak mungkin tidak ada. Justru ada banget. Jadi gini nih ya, kebanyakan orang-orang itu berekspektasi bakalan cepet hasilnya gitu loh. Nah kita kan di sini kan konsultan kita ngasih program atau dia konsultasi nih kebutuhan dia itu seperti apa gitu loh.
dan personal trainer ngebuat programnya gitu. Cuman kita kan mantau hanya di ini aja. Iya, di tempat gymnya aja ya. ya. Di tempat gym ya. Ketika latihan aja. Oh pas komplain kok saya nggak dapat hasil. Ternyata dia makannya nggak benar. Latihannya juga kayak seminggu kayak sekali, seminggu 2 kali gitu. Kan nggak ada yang cepat ya coach. Ada yang cepat gitu. Jadi yang cepat itu cuman setelah gajian. habis ya. Itu satu-satunya hal paling cepat. Iya sih. Makanya di sini tuh kayak kita kasih edukasi karena tidak secepat itu buat yang namanya mendapatkan hasil yang bagus, body goals, apalagi ya. Siapa sih yang nggak mau bodinya bagus? Kalau kita ngeliat orang kan, oh keren banget sih gitu ya. Gue juga pengen tuh kayak gitu, tapi kan progresnya, nggak usah prosesnya. Ya nggak usah Anda gitu sebagai klien. Kita juga sebagai trainer kalau pengen cepat gitu kan. Gitu ya. Kita as a trainer aja mau in a years gitu kan. Lebih dari setahun latihan tuh Anda pengen cepet 3 bulan langsung jadi saya resign. Iya. Seriusan, ada banget tuh ya. Gitu loh. Bahkan kebanyakan orang justru ya tanpa konsultasi dia mencoba untuk program sendiri turun cepat. Tipes, mati, dapat mah lambung dan yang lainnya. Ya kebanyakan tuh kayak gitu curhat gitu ya. Mas saya itu program loh mas gitu sendiri gitu dapat hasilnya tapi saya tipes, saya sakit asam lambung ya ujung-ujungnya saya nggak bisa ngapa-ngapain mas gitu. Oh my god. Bekasnya ada anak metong ya. Betul. Makanya kalau di tempat kita atau di Grand Focus Fit udah pastinya itu di awal ada konsultasi. Makanya kalau orang-orang datang tuh yang mau buru-buru kita tuh nggak bisa buat yang namanya buru-buru juga gitu. Kalau kita mau buru-buru mending kita reschedule aja buat janji temu lebih intensnya lagi sih sebenarnya. Itu gitu. yang membedakan Grand Focus Fit dengan tempat-tempat gym yang lain ya. Betul. Apalagi di Cilegon ya. Iya. Di Cilegon. Jadi memang pelayanannya luar biasa sih. Betul. Dan banyak banget kan anak-anak yang kayak orang-orang nge-gym, let's say Majapahit Gym ya, atau gym komersial gitu, ya mereka banyak kapok sebenarnya. Yang bikin mereka kapok itu karena mereka ngerasa nggak dapet progres kan. Iya benar. Nah itu dia ketika datang ke kita, kenapa kita adain assessment ya, assessment atau check body composition. Mas saya pengen fat loss nih mas, target sekian. Oke, kita ini, kita buatin programnya. Nah pas lagi berjalan, mungkin ada aja nanti kendala kayak misalkan, wah mas ternyata mas ada minus di, let's say gerak sendinya nih, ya kan? Itu mungkin harus kita benerin dulu untuk sampai kita ke main exercise-nya nanti nih, kita target utama kita. Karena nggak mungkin kita kayak pengen fat loss, kita kasih latihan functional, ya kan? Kayak circuit training, tapi ada something happen di bagian tubuh yang belum dibenerin gitu. Itu malah nanti bikin kendala buat situnya gitu. Dan ya enaknya di Grand Focus gitu, kita jadi kenal lebih jauh sama diri kita sendiri. Betul. Itu yang orang lain nggak tahu. Biasanya mereka datang ke gym cuman buat keringetan. Iya kan? Apalagi di gym-gym Majapahit ya. Nah, jika buka pintu, oh keringetan. Saya keringetan. Oh, kalau gitu. Mending saya Kayaknya login. gua lemaknya kebakar banget nih gitu ya. Banget ya. Cari tempat parkirannya udah emosi gitu kalau saya. Bener. Iya sih. Iya kadang ya kita juga pernah merasakan ya gitu ya. Baru juga masuk pintu. Oh my god gitu ya. Ini yang gue cari gitu. Keringat apa gitu ya. Keringat. Jadi kalau di Majapahit sih disebutnya sauna. Sauna alami ya. Sauna. Aromanya juga kan ya memang Luar biasa ya. Dan yang paling penting tuh kalau kita pengen, kalau kita nge-gym ya, terus kita pengen tahu dari progresnya, jangan pernah ngeliat angka di timbangan. Apalagi timbangan-timbangan kayak yang cuma nimbang ada angka berat badan aja ya. Betul. Itu bikin stres. Serius. Kayak misalkan kita udah ambil program nih. Let's say kita mau build muscle atau kita fat loss lah. Banyak sering terjadi fat loss. Kita pengen fat loss tapi ketika nimbang di rumah, BB kita malah naik. Nah, itu yang bikin stres kadang kan. Nah, sebenarnya bisa jadi ketika BB naik ini adalah persentase lemaknya turun. Ya, tapi si muscle-nya growing up. Muscle-nya naik. Ototnya. Nah, jadi sebenarnya lu udah oke ini tinggal lanjutin aja program gitu. Tapi ketika ngelihat angkanya ternyata, oh kok saya malah naik ya, itu bikin stres. Jadi kalau pengen ngelihat progres terbaik, udah cukup mirroring aja. Mirroring karena dari visual dan feels itu pasti bakalan kerasa banget. Gitu. Jadi jangan sampai mindset kita tetap kalau lagi fat loss itu pengennya angkat timbangan turun apa nih? Ya, angkat timbangan turun ya jangan nimbang udah. Jual timbangan aja. Iya, kadang yang stres tuh itu ya. Jadi Kok kayak pas ke-distract. nimbang gitu ya.
kok nggak turun-turun malah naik, padahal itu yang naik itu masa ototnya, lemaknya yang turun justru. Kadang kan orang kan timbangan biasa gitu. Iya, makanya di Grand Focus kan ada assessment room Iya. timbangannya. Yang dimana bukan cuma body komposisi aja yang dicek, tapi meliputi balance, ada postural analis juga. Nah itu yang penting, kayak kita biasa aja mas, saya sehat-sehat aja kok. Tapi ketika dicek postural analis, ada slide di bagian tulang leher nih, terus ada sedikit skolio, ada apa segala macam. Nah itu kan yang buat Anda akhirnya kenal lebih jauh sama diri Anda sendiri. Gitu. Sebenarnya banyak problem ya. Ya, jadi tahu apa yang harus dilakuin. Iya itu sih yang memang yang penting itu kita bukan cuma hanya nge-gym, olahraga, tapi ada edukasi yang kita Nah, dapat. itu tuh dia, Gitu edukasi. kan, Mas, ya. Biar bisa dibawa pulang sebenarnya edukasi Benar, yang bisa benar. diterapin di rumah, bahkan di keluarga gitu sih. Itu yang membedakan tempat gym yang lain dengan Grand Focus Fit. Grand Focus Fit Cilegon. Terus aku mau nanya lagi nih Mas, kan kalau Grand Focus Fit saya apa salah ngomong ya? Grand Focus Fit itu identiknya nih pasti di dalam mall ya? Iya. Di dalam mall gitu kan, tempatnya betul. memang yang apa namanya yang mewah lah. Mewah. Mewah gitu ya. Apa ya? Sangat mewah. Oh. Apa memang begitu konsepnya dari Grand Focus? Untuk kayak konsepnya seperti ya kita tadi ya mewah ya. Mewah. Kita memang konsep kita kan grand ya, Iya, gitu loh, kayak Grand Focus Fit beda sama Focus Fit yang ada itu yang besar ya, yang tadi mewah juga, eksklusif juga udah pastinya gitu ya, dengan kayak alatnya ya yang premium dengan lighting yang oke banget gitu ya, pelayan yang oke gitu loh ya. Untuk di mall sih ya gitu ya, udah kayak konsep kita tuh udah keren banget lah gitu. Jadi kita coba untuk seproper mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi Tuh. Dan memang kan untuk di mall kan gampang dijangkau juga sih. gampang dijangkau. Aman. Gitu. Bis makan dari lantai 3 kan turun ngelihat perut oke buncit deh masuk Udah kosong itu kan naik kayak lagi. iya. Terus Kan itu kan tempat gitu. parkir juga enak Enak ya. banget, Tempatnya enak banget. aman. Ya, gitu. pasti, Kita nggak pasti perlu- aman ya. Iya, Aman pasti ya. Gitu. Dan memang ya untuk di mall satu orang tuh nyarinya gampang. Ya, nyarinya gampang gitu. Tinggal ke mallnya ya, ke lantai 2 tinggal nanya siapa sih nggak tahu Grand Focus Fit. Cakep. Masuk nih yang ini nih. Luar Gitu biasa. sih, gitu. Kan kita juga kayak banyak iklan juga udah pastinya ya. Salah satunya di sini ya. Iya, Benar. Bapak tolong kita bantu. Kita bantu promote nih, Pak. gitu. Kalau aku lihat kan tempat-tempatnya nih maksudnya studionya tempatnya di sini. Kelas. Gitu. Jadi memang sudah ada pakem-pakemnya gitu loh ya. Ya. Nah, itu saya mengalami itu. Jadi yang benar-benar dari yang kosong masih konstruksi lah, belum finish ya. Itu sampai benar-benar penempatan alat, placement alatnya, kelasnya segala macam, dan memang kayak ada rumusnya gitu loh. Nggak harus kayak ini alat nih kita terus ini oke deh kayaknya, ada space kosong tempatin lagi ini. Nah, nggak kayak gitu sebenarnya ternyata. Itu ilmu yang nggak didapat di sekolah sebenarnya. Betul. Gitu. Layoutnya ya. Layoutnya, Itu memang ada pakem-pakemnya ya. Ada. Jadi makanya kelihatan rapi banget, kayak awal masuk nih udah cardio area. Terus mulai masuk lagi ke functional, mulai masuk lagi selectorize, terus masuk lagi ke free weight, dan itu kayak ya udah terstruktur gitu ke sana. Jadi ya stepnya bener lah gitu untuk yang namanya program gitu. Dan memang yang ngangkut alatnya juga beliau. Terima kasih. Lembur kita lembur. Terus ya. Bener 4 hari 3 malam. Itu 2 kontainer, keren. 2,5 kontainer. Mas. Apa berarti memang konsultannya sendiri gitu memang dari Indonesia atau memang didatangkan dari luar supaya memang pakem-pakemnya itu Lokal, pas konsulannya. gitu. Kita dari lokal tapi yang bener-bener kompeten ya. Gitu. Ya, sangat-sangat experience-nya udah di luar. Ya. Nurul. Yang memang sudah berpengalaman gitu. Bener dong. Kalau nggak pengalaman nanti treadmill, nanti ada di sini ada Iya. buat chest gitu. Tiba-tiba Gitu ya. Itu kan nggak asik tiba-tiba banget. yoganya ketuker. Iya. Harus tertutup jadi tempat kaca. Semuanya melihat. Itu sih Bu sebenarnya. Kita memang mencari apalagi konsultannya yang kompeten ya gitu, alat yang premium itulah. Karena kita
apa ya, menciptakan yang namanya apa ya, Biar orang juga premium lah Ya, gitu loh ya, premium. premium lah gitu sih. Iya sih, begitu masuk itu kayak value-nya tuh udah yang Ya, gitu tuh ya, berasa kayak gue nih ya, anak gym nih gitu loh. ya gitu ya. ada kebanggaan tersendiri. Iya, ada kebanggaan sendiri memang. Benar baru seminggu Selamat udah datang di begitu. Grand Focus. Dari depan aja udah, Iya. datang kakak gitu. Mantap. Silakan barpisnya. Iya, iya Dan loh. tank tasnya juga tuh kayak gitu ya. Ngomong-ngomong saya belum dapet tasnya nih. Next ya. Out of kamera nanti. Iya, terus orang-orangnya juga ramah-ramah Iya. gitu kan. Terus alat-alatnya begitu masuk, wah. Bener dan gym-gym kayak Grand Focus Fit yang emang udah prepare banget ya, maksudnya yang udah proper dan udah lengkap segala macam itu sebenarnya sangat dianjurkan untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym. Supaya apa? Mereka bisa saving money lebih. Ya. Kenapa bisa saving money lebih? Karena pas masuk dijamin nggak sendirian dan nggak bingung. Iya, benar. Dimana orang-orang biasanya kalau mulai nge-gym mereka masuk ke Majapahit apalagi sendirian ya, jangan sendirian sama temen deh, sama-sama yang newbie nih. Nah mereka bingung harus ngapain. Harus ngapain? Iya kan, sebenarnya kalau kita pikir lagi ya mungkin kita keluarkan uang lebih untuk masuk ke kelas Grand Focus Fit ya, itu bakal lebih profit ke si kliennya itu jauh lebih banyak gitu loh. Jadi ya itu ilmu yang dipakai seumur hidup nantinya gitu. Karena mikirnya kan wah mas harganya kayaknya mahal deh, mesti nggak masuk. Ya lebih mahal kalau Anda masuk ke Majapahit dan nggak tahu apa yang harus dilakuin. Ujung-ujung yang cedera. Ujung-ujungnya jadi kapok malah. Nah itu. Nah, tadi kan udah di-spill tuh ya, mahal gitu. Iya katanya. 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 Gitu. Kalau penjelasan dari ini marketingnya sendiri, Jadi ada promo guys. Ya gitu dong. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan dong ya. Sebenarnya untuk apa, mahal atau enggak sih? Relatif harga itu. Relatif gitu gimana orangnya ya. Untuk di kita sih murah. Ya cuman 300.000 per bulan gitu ya, dengan akses yang nyaman, fasilitas juga yang oke, ya, alat kita juga banyak, nggak perlu kelasnya juga. rebutan. Iya, nggak perlu rebutan ya. Nggak perlu rebutan. Kita banyak banget alatnya, treadmill kita juga banyak. Personal trainernya banyak. Iya, gitu ya. Udah terlicense juga, Betul. sertifikasi semua. Jadi dengan budget segitu sebenarnya udah murah banget ya. banget. Justru harga kita di sini ya itu lebih murah dibandingkan kita yang di Jakarta justru gitu. Karena memang kita mengikuti yang namanya menyesuaikan dengan kotanya juga sebenarnya. Dan harga segitu udah include segala macam sih ya. Iya, Kelas udah include seharian di situ sampai tidur-tidur. Selagi kita buka ya. Selagi kita buka. Benar, selagi kita buka. Selagi kita buka. Iya, sampai saya aja gitu sehari bisa 4 kelas gitu ya. Iya. Pagi, nanti sore balik lagi. malam. Benar. Coba kalau misalkan kan suka grup exercise ya, kelas-kelas Iya. gitu kan. Nah, coba dibandingin kalau misalkan kita ikut grup exercise atau ikut kelas yang di luar yang Iya. bayarnya per sekali pertemuan. Iya. Nah, sehari misalkan sekali pertemuan 50.000 misalkan. Beda-beda kelas, beda-beda Beda-beda bayar kelas, lagi. beda-beda bayar. Sehari 4 kali 200.000 itu sekali. Sehari ya. Kita satu minggu, banyak Iya. kelas satu minggu Dan free. belum tentu dapat yang locker seluas itu, ya, senyaman itu. Kamar mandi yang bisa dipakai buat selfie. Buat selfie. Estetik Bisa banget ya. konten, estetik Iya, banget itu estetik udah banget. pokoknya paling Jadi oke lah. pulang-pulang gym udah ganteng lah. Udah wangi. Iya, Iya. tinggal nge-mall aja Tinggal ya. nongol. Jadi Nunggu. keluar dari tempat gym itu Iya. nggak lepek kita. Iya, gitu. cuma nunggu orang gosip aja. Ada update apa nih? Ya kan sampai keluar dibungkus gitu ya. Agak update takut ya. Iya. Keluar nunggu kayaknya 30 menit. Ada kabar apa ya? Gitu sih. Jadi kalau di Grand Focus sendiri ada berapa PT tuh, Mas? Ada 15 ya? 13 sekarang. 13 Sekarang 13. Ada 13 PT. Ada cowok ada cewek ya. Ada cewek, ada Jadi ya sebenarnya kenapa ada cowok ada cewek ya kadang kan apalagi di Cilegon ya. Iya. Member-member yang cewek mereka mungkin lebih nyaman sama cewek kayak gitu. Mungkin agak risiko misalkan sama cowok trainernya. Cuman ya nggak semuanya, cuman ada yang kayak gitu. Makanya Kalau kita cewek juga- ada berapa orang? cewek ada 1, 2, 3 udah. 3 ya. 3 Terus ya. saat ini ada ini 3. 3. Saat Itu ini ada 3. setiap hari segitu
apa di rolling? Ya, 3 dari kita kan jumlah personal trainer 13. Berarti 10-nya cowok, 3-nya cewek. Nah, kayak gitu dan Jadi setiap hari itu 13. Ya, setiap hari nggak ada libur PT ya. Oh, nggak ada libur. masuk terus. Masuk terus. Pokoknya klien butuh kita datang, kena. Bener aja. Jadi nggak usah rebutan PT juga ya. Iya, kalau Gitu. saya. Dan Pasti memang aman. biasanya kan apalagi perempuan ya. Iya. Ya, ini personal trainer perempuan yang memang kompeten juga ya di Grand Focus Fit saya jamin semua kompeten lah karena memang kita nggak ngambil yang bisa nge-gym doang ya Benar. gitu loh yang Banyak spesialis ya loh. Ya. Seriusan. kita memang nyari apa personal trainer ya yang tadi dijelaskan juga banyak spesialis kayak rehabnya gitu ya kayak kadang kan orang kan takut ya saya tulang saya atau sendi saya gitu ya takutnya lebih parah nantinya gitu. Gitu. Dan saya pernah beberapa kali, bukan beberapa kali sih, megang klien yang memang nggak semuanya oke gitu loh. Maksudnya ada yang punya frozen shoulder di awal, terus ada yang nggak punya scolio, terus ya banyak lah ya, ada beberapa member yang cedera gitu dan sampai sekarang mereka masih tetap latihan berawal dari keraguan. Berawal dari keraguan, akhirnya setelah saya kasih tahu edukasi segala macam, ya alhamdulillah semuanya clear. Frozen shoulder hilang. Ada member dia sempat udah divonis katanya ini nggak bisa, kayaknya harus operasi. Nah dia curhat tuh di awal-awal, ya kan konsultasi, awal tadi konsultasi. And finally sekarang dia nggak pernah balik lagi ke rumah sakit, bahkan operasi pun nggak. Gitu, jadi udah benar-benar. Karena penanganan kita itu kita nggak salah-salah, kita ada juga ada ada ilmu yang tadi ya fitness rehab, kita harus sekolah dulu, harus belajar dulu gitu loh. Makanya orang-orang tuh takut ya, lutut saya bermasalah gitu. Bisa nggak sih nge-gym, bisa nggak sih olahraga? Justru kalau kita nggak gerak, kalau lutut didiemin karatan gitu loh, ibaratnya ya. Gitu. Kadang saran dari dokter kan istirahat aja, jalan kaki aja. Justru kalau kita diemin gitu ya, nggak ada pergerakan, ya udah makin nggak aktif. iya, kayak kita naruh motor atau sepeda aja kalau didiemin kan karatan. Mindsetnya orang-orang itu mungkin masih banyak yang mikir gym adalah angkat beban. Iya, betul. Gym adalah besi, gym adalah otot. Pengalaman saya pribadi ya, Coach ya, gitu kan kalau olahraga exercise itu udah banyak lah yang saya ikutin. Tapi memang jujur li, belum pernah yang namanya masuk ke tempat gym. Maksudnya nge-gym gitu ya. Pernah sih di tempat gym Majapahit, tapi ya gitu saya mau ngapain ya gitu terus agak takut ya karena kalau nggak pakai PT itu kan agak riskan ya. Agak riskan, terus PT-nya pun kan agak takut sih juga ya. Serem-serem ya. Iya, agak takut dibungkus ya. Oh my god. Iya kan. Editingnya kan seperti itu ya, gitu. Mohon maaf nih ya, gitu kan. Akhirnya untuk ke gym itu memang awal-awal saya agak takut gitu. Makanya cari tempat gym memang proper banget gitu, yang aman gitu. Terus PT-nya juga bener-bener gak sih gitu. Bener-bener. Karena emang kalau di Majapahit yang tadi ya, bajunya gede gitu ya. Terus mindsetnya tentang gedein otot. Dia gede doang karena tiap hari dia di gym gitu loh. Ya gitu ya. Tapi lihat PT-PT kita kan seger-seger gitu ya. Iya, terus saya juga takut nggak mau nge-gym nanti otot saya gede gitu kan. Padahal ternyata nggak semudah itu guys, gitu ya. Gitu. Dan memang banget treatmentnya beda juga sebenarnya ya, gitu. Fokus-fokusnya beda. Iya, tapi gue kayak cowok lagi gitu kan. Gitu loh, image-nya kan seperti itu tuh, gitu. Dia aman lah kalau di Grand Focus, bukan cuma angkat besi aja, bukan cuma angkat dumbbell aja. Makanya kita punya kelas tuh, ada body pump, ada body combat, ada banyak banget ya. Banyak banget. Yang belum tuh matematika. Bahasa Inggris ada loh. Bahasa Inggris ada. Ada gitu. Terus juga kan kita ada functional area sama private area. Nah, di functional area itu kan kita banyak gerakan di mana orang-orang ya biasanya ada beberapa komponen kebugaran ya. Komponen kebugaran itu kayak misalkan flexibility, akurasi, endurance segala macam yang mereka belum punya. Nah, sebenarnya mereka ini orang-orang awam ini atau beginner lah ya. Kita harus coba latih 10 komponen kebugarannya dulu tuh. Nah, ketika kita sudah dapet, baru deh kita bisa mulai latihan agak berat. Gitu. Jadi nggak semena-mena kita datang, oke, langsung chest press sambil duduk langsung gini dia. Iya,
lagi. Ujung-ujungnya cedera. Iya. Nah, Yang bikin kapok nantinya. Ada stepnya lah, kita ada stepnya. 10 komponen itu apa sih Coach? Wow, 10 komponen itu banyak banget, ada strength, terus juga ada yang namanya endurance, terus ada yang flexibility, akurasi, terus coordination, flexibility, agility, terus juga di bagian kardionya kita punya kardiovaskular dan juga respiratory, di mana itu memang harus kita latih dan kita dapetin dulu. Apalagi banyak orang yang nggak sadar mereka balance-nya sangat-sangat nggak ada gitu atau kurang balance-nya, core strength-nya. Nah itu yang sangat dibutuhkan untuk kita bisa lanjut ke next exercise-nya gitu, biar lebih safe. Karena tujuan kita sehat, bukan cedera. Jadi yang lebih penting nih Coach, kalau begitu kita baru masuk nih ya, ikut member gym nih, yang lebih dibutuhkan awal itu apa? Pendaftaran. Itu juga gua tahu, bayar. Daftar Iya benar-benar. Balik gue saja. Make it simple. Yes, betul banget. Gue selalu salah di matamu. Bukan salah. Nggak bilang salah gitu ya. Enggak salah. Cuman kita ngasih tahu aja. Ngasih tahu aja gitu. Jadi kalau buat awal-awal yang paling penting tuh ngapain ya kan? Ya bayar dulu. Gitu. Habis bayar, baru bisa nanti kita ada cek body komposisi. Betul. Nah, after body komposisi pun kita ada yang namanya fit test. Alias tes kebugaran, di mana diisi fit testnya itu nanti kita ada cek postural, analis movement, terus juga kita ada blood pressure buat cek darah segala macem. Nah di tes kebugarannya kita nanti ada ngecek bagian upper body, lower body, sama core strength-nya. Nah itu baru bahan awal buat si trainer ngasih program ke si klien. Betul banget. Gitu. Jadi nggak semena-mena pas abis cek body komposisi, oke mas saya udah tahu mas ini pengen fat loss ya, tapi kita latihannya ini, langsung saya buatin programnya, enggak. Itu ada step fit test, postural analis, movement analis. Itu ketika sudah dapat hasilnya, baru kita bisa buatin program. Gitu. Karena ada tes kebugaran di mana di situ kita coba cek kardionya, kayak 12 menit lari di treadmill, terus juga ada push up, ada plank shoulder tap dan segala macam. Itu full body kita cek benar-benar strength-nya, endurance, flexibility semuanya. Jadi aman banget sampai ke depannya kita buatin program. Nah itu yang harusnya orang-orang dapetin ya. Betul. Di gym. Dan untuk saat ini cuma ada di Grand Focus memang masuk. Jadi memang kalau begitu kita daftar memang sudah dapat itu semua ya. Karena memang itu kayak wajib gitu ya. Wajib banget kalau di Grand Focus Fit ya. Karena memang satu orang-orang tuh kayak mindsetnya kan kalau kita daftar gym langsung nge-gym. Jadi kalau di Grand Focus ini akan dicek body komposisi untuk awal. Lalu dari situ kita ada fit test buat yang namanya ngecek keseimbangan tubuhnya gitu ya. Biar nanti nggak oleng. Orang datang treadmill yang bener-bener newbie ya gitu ya. Pemula banget treadmill 5 menit turun pusing. Vertigo lagi kan. Ujung-ujungnya kapok kan kalau kayak gitu caranya kan. Kalau di kita kan memang kita ada pengecekan dulu gitu loh. Kita ada yang namanya assessment dulu, fit test dulu nanti sama coachnya gitu loh. Jadi programnya tuh benar-benar step by step gitu ya, nggak langsung kok 3 minggu jadi apa? Jadi candil. Jadi apa? Jadi tipes. Iya. Lo mau ngejar apa sih? Gitu ya? Santai aja bro. Iya santai aja sih. Model bukan, atlet bukan. Cuman pengen kelihatan lebih oke aja kan? Kita pun sama gitu. Jadi memang didampingin terus dari mulai kita pertama kali daftar sampai nanti ada hasilnya gitu ya. Betul. Nanti sama Coach Fajar ya gitu. Dan coach-coach yang lain. Coach Fajar. Cakep. Bukan pantun ya. Pantun. Nadanya soalnya. Udah berapa lama Coach Fajar sendiri bergabung di Grand Focus Fit Cilegon? Dari bulan, kalau bergabungnya ya dari klub belum buka bulan Mei, tahun kemarin bulan Mei. Terus ya kita soft opening di bulan Juli, berarti sekitar 15 bulanan ya misalnya. 15 atau 16 bulanan ya itu. Dari awal buka lah, bahkan dari belum ada. Jadi kuli juga. Jadi kuli dulu saya. Ngebangun dulu ya. Ngebangun dulu. Bagus nih kayaknya nih. Ini gitu ya. Sampingan lah bro. Bisa lah gitu ya.
Suruh Tapi ngasih. sebelum gabung di Grand Focus with Cirebon itu memang sudah menjadi PT di tempat-tempat yang lain gitu. Sebelum gabung ke Grand Focus Fit, let's say kerja di gym industri lah ya. Di gym Nah, di gym industri memang sebelumnya 3 tahun di gym yang besar juga, yang sudah close tempatnya. Sedih saya. Karena kita yang nempatin ya, gitu kan. Iya, sebut saja si Emas. Ya, Pasti langsung pada tahu kalau si Emas. ya, Gitulah gue, yang udah oke lah sebenarnya punya nama juga gitu. Dan itu 3 tahun dan di Grand Focus ini udah setahun lebih kan, berarti di gym industri itu udah sekitar 4 tahunan lebih gitu. Nah kalau ngajar ya dari pas keluar tempat yang lama, terus ya ini belum Grand Focus belum buka, tetap ngajar di freelance di luar sambil nungguin tempat ini buka gitu. Nah, pas tempat ini buka ya udah yang di luar masuk aja kita punya tempat baru gitu. Jadi bawa kliennya ya. Iya, karena kan kalau kita jatuh jam service itu kan terbatas ya. Iya, Betul. betul. Alat juga kan nggak selengkap yang di sini. Benar. Udah lah, nggak usah repot-repot datang aja. Iya. Gitu. Apa sih coach yang membuat coach kayaknya gua nih enak deh di gym industri gitu sebagai PT gitu. Iya, karena gajinya gede. Oh, gajinya gede. Ya sesuai sendiri. Itu mungkin banyak orang belum tahu kali ya. Maksudnya Emang kayak gede ya? Gue mau masuk itu ya. kayak orang biasa aja ya. worth it lah. Maksudnya kayak apa yang udah kita korbanin sebagai trainer gitu kan. Terus juga kita dapat sesuai dengan yang kita korbankan gitu loh. Terus juga kayak be a Apa tuh trainer. yang dikorbankan apa tuh? Tadi ada kata Waktu dong. Oh, waktu. Bukan jelas. kambing ya. Kambing ya. Waktu. Karena as a trainer itu kita ke rumah bukan pulang tapi berkunjung jatuhnya. Pulang ke rumah tuh udah malam banget kan. Malam tidur bangun, ya pagi udah berangkat lagi gitu loh. Jam berapa berangkatnya coach? Tergantung. Oh gitu. Cuman sejauh ini ya karena ada Pas klien pagi. dari jam 6 pagi. Iya, udah pasti dari sebelum jam 6 pagi kita Jauh. udah Nah, stay di lokasi. berarti Grand Focus Fit ini bukanya dari jam 6 pagi? Jam 6 Jam 6 pagi. pagi. Oh, jam 6 pagi. Ya, ketika mallnya belum buka, Kita udah buka. kita udah buka. Udah buka. Oh, udah pagi-pagi udah banyak yang antri tuh ya. Karena justru orang-orang excited banget kan. Makanya kita itu buka staff pun kayaknya jam 5 ya udah datang ya. Kita mau subuh berjamaah. Subuh berjamaah kita sama Dina. Ntar ada klien bukan. Ntar ngomong dulu gitu. Apa nanti aja dari Iya. di situ gitu ya? Jadi jam operasional kita itu Senin sampai Jumat itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Terus kemana? Sabtu Minggu dan libur nasional kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi setiap hari buka ya. Ya kiamat buka setengah hari. Yes, betul banget. Tobat setengah. Jadi pun yang bekerja pagi itu masih bisa nge-gym Olahraga dulu dulu. ya. Iya Olahraga dong. dulu. Kita kan sebagai kerja di fitness ya, ya minimal badan kita ada muscle-muscle-nya Yes. lah gitu ya. Enggak. Dan banyak orang ngerasain feelsnya oke loh. Kayak misalkan sebelumnya mas saya ini ya bangun tidur, prepare sarapan kerja gitu Iya. kan. Nah sekarang setelah saya bangun tidur, terus nge-gym dulu, olahraga dulu baru kerja, itu feels better katanya. Ya. Kayak lebih, apalagi nih gitu, akan menghadapi dunia. Gitu. Iya benar. Jadi nggak gampang capek Iya, gitu. iya, Gitu. Kalau ya sebenarnya sih gimana kesibukannya? Benar. Dan akhirnya ya nyandu sampai Iya. sekarang udah olahraga dulu baru aktivitas. Iya. Benar. Makanya itu tempatnya juga itu tadi disebutin toilet itu bagus banget. Yes. Ya. Jadi mandi keluar habis olahraga keluar sudah cakep. Udah cakep, ya. Udah. Bisa melakukan aktivitas yang lain. Benar. Udah oke lagi buat yang mau Benar. beres nge-gym ketemu klien di luar mungkin udah fresh lagi. Benar. Betul lah. Sehari bisa dapat bisa mendampingin klien berapa orang? Sejauh ini paling banyak sejauh ini ya. Paling banyak 12 jam. Sehari Ya, 12. 12 jam. 12 satu orang 1 jam ya. Berarti 12 orang. 12 orang. Aduh. Satu Tuhan. lawan. Satu lawan 12. Betul. Energinya tuh ya. Iya. Makanya kita, ayo ada nggak klien sekarang? Iya. Sekarang ada yang diajarin nggak? Ya, makanya saya juga curiga nih. Kok energinya bisa gitu ya gitu ya. 12 Lagi jam. kan cara memanage dirinya sendiri nih coach dengan 12 klien yang tiap hari segitu gitu. Itu dia, kayak saya juga kadang bingung. Saya ini apa sebenarnya? Saya juga kadang ngelihat apalagi coach Fajar ya energinya tuh kayak meledak-ledak gitu kok nggak capek-capek gitu curiga banget apalagi pakai rompi nih. Iya, Itu sih gitu ya. Takutnya kan
Gak ada takut. Jangan Kita jadi ditakutin. membuka aib sendiri. Enggak lah, kita pertama ya memang sudah jadi kebiasaan. Ya dan- habit ya. Ya, dan yang kedua juga ya pastinya sebagai trainer ya nggak mungkin nggak latihan. Betul. Dan justru kalau misalkan kita ketemu klien kita malah down energi kita ya, kan kita juga nggak tahu nih klien di luar habis ngapain gitu loh. Takutnya dia down Iya. juga jadi kayak malah makin males gitu. Jadi kita Energinya ya. ya gitu. ketemu klien kayak, Yes. mantap men, apa kita latihan apa hari ini kayak gitu kan kayak. Padahal dalam hati. Nah, itu caranya menghadapi klien dan supaya energinya tetap positif gitu. Ada tombolnya. Udah pindah mas di sini sekarang. Di belakang. Oh, ada tombolnya ya. Kalau sudah klien, aduh capek. Oh, udah kan? Hai gitu. Oh my God. Sama kayak orang mau nge-gym. Gimana sih caranya biar kayak tetap energik? Harus dipaksa. Ya. Orang nge-gym tuh kayak misalkan harus ada paksaan dulu Iya, nih, gym. benar. Nah, kita juga sama nih. Pas kita dari klien 1 ketemu, apalagi kalau udah klien ke-9, ke-10 nih. Udah Ya, mulai itu ya. udah mau habis nih. Oke, kita tarik nafas dulu, masuk locker, santai, relax. Buka pintu. Let's go, bro. Bukan hanya Gitu. buka pintu ya, di locker apa teriak langsung. Kita yang biasa-biasa anjing apa gitu. Gitu, kayak harus udah kita paksain buat tetap energi gitu. Dan akhirnya ke bawah juga. Iya gitu, apalagi bulan puasa ya. Mantap. Bulan puasa saya punya klien jam 6 pagi. Sahur jam 3 sampai jam 4. Tapi jujur keren sih energinya ya gitu. Bisa lah, semua itu bisa. Bisa ya. Iya. Tapi pola makannya oke ya. Insya Allah. Padang ya. Pola hidup. Life balance. Life balance. Life balance. Pernah ya. sakit gak sih, Coach? Oh, sering. Ya. Kita sama tipes bestie. Kita udah nggak bisa bedain nih mana tipes mana capek gitu loh. Jadi kayak Kadang tipes ya nggak kerasa. Gitu. tipes nih. Kayak tipesnya minder sama kita gitu loh. Nggak mempan anjay. Karena saking keseringannya karena gitu loh. Karena terlalu overtime juga kan gitu ya. Kan 2 hari apa 3 hari yang lalu kebetulan saya juga karena cuaca juga lagi. Iya, lagi kurang bagus ya. Ya, itu kalau nggak salah sih 3 hari lalu ya itu memang udah kayak pusing banget, terus suara hilang, udah demam, tapi tetap harus ngajar gitu kan. Dan ya ternyata emang penyakitnya kalah gitu loh. Itu memang semuanya gimana mindset kita ya sebenarnya ya. Dan pernah juga ada tuh yang kayak misalkan penelitian about mindset ya, gimana Iya, cara mindset kita gitu loh. Ketika pernah ada orang yang jadi kakinya kegigit ular nih, ya kakinya kegigit ular yang kanan, ya kan. Terus karena panik, ya kan, dia bebet kakinya, dia potong ujung-ujungnya dan setelah dia sadar, yang dipotong kaki kiri. Nah, secara nggak langsung berarti kan dia udah mindsetnya tuh mikirnya, ya kan, keracunan sakit nih kanan. Ternyata yang kena gigit ular kaki yang sebelahnya. Dan ternyata ular yang digigit itu bukan ular yang beracun. Jadi kan sebenarnya kita bisa ngalahin apa yang kita rasakan kayak gitu. Kepanikan. Ketakutan. Benar. Belum juga terjadi, kita udah takut Panik sendiri, duluan. udah panik duluan. Ujung-ujungnya terjadi gitu. Gitu, Afirmasi kita jadi kenyataan nantinya. Member juga ada yang dia punya anxiety. Salah satu member saya ada Mas, mungkin kalau kalau Masnya ya. Terus dia tuh kita kan ada smartphone sekarang ya. Buat cek heart rate. Dia tuh panik ketika heart rate-nya udah di atas. Yang menurut dia rata-rata ya. Padahal kita kan ada yang namanya training heart rate. Kita rest heart rate ya kan, ada maksimum heart rate. Nah, kita tuh udah bisa ngukur gitu loh. Di angka segitu sebenarnya itu adalah training heart rate-nya dia. Tapi menurut dia ini udah over. Udah over. Jadi dia panik sendiri sampai bibirnya benar-benar pucat. Dan dia bilang gini, Mas, temenin saya yuk ke toilet katanya. Saya khawatir ada apa-apa. Sampai segitunya anxiety. Itu di hari pertama latihan. Dan udah masuk bulan kedua segala macam, pas dicek lagi aman Mas katanya. Padahal itu sama sebenarnya. Padahal sama. Nah, jadi akhirnya apa? Ya kan setelah kita kasih edukasi, kita kasih tahu ini. Nah, akhirnya yang sembuh bukan cuman yang tidak dapat ya bukan cuman badan yang lebih oke atau stamina yang lebih oke, tapi ya anxiety-nya juga udah mulai berkurang tuh. Betul. Jadi olahraganya dapat, sayangnya dapat, mentalnya pun juga Nice. Ya, Itu dia. mental penting banget tuh ya, penting banget. Kita ya. mikirin mental klien gak usah mikirin mental kita. Kita udah tahu nih. mental meeting antara itu kan bukan urusan Anda gitu ya. Tapi apa mental Anda harus sama ya? Kita buat Anda sehat, kita aja sakit. Itu sih sebenarnya ya. Pekerjaannya sangat berat ya. Iya. Oh ya.
banyak banget kita mah nggak mikirin diri sendiri, mikirin diri orang lain. Gitu. Itu tantangannya ya, Coach, ya. Tantangannya. Kita ngomongin apa ujungnya curhat. Jadinya nangis. Nangis, Nangis. ya. Kata Pak Jim nangis ya. Iya, gitu kan. Nah, sudah begitu ya. Jangan takut nge-gym guys. Saya mau sedikit ini menanyakan ya, kan ada kasus nih, dia kebanyakan nge-gym. Sampai ada yang meninggal ya kemarin Yeah. ada berita seperti itu gitu. Sebenarnya kesalahannya di mana sih coach gitu? Jangan pernah jadiin gym atau exercise sebagai nyalahin itu ya. Iya. Jangan nyalahin gymnya, jangan Jangan nyalahin nyalahin exercise-nya. gymnya, Iya, karena even orang yang udah pro pun biasanya mereka ada ego. Even kayak misalkan gue udah latihan setahun 2 tahun kok, apalagi yang bisa deadlift ya sekali angkat berat Ego nih. lifting. Ego lifting ya masih bisa nih, masih mampu nih gitu kan. Padahal si tubuh sendiri itu kan ada kapasitasnya. Iya, Ya. betul. Dan kalau misalkan kita melewati batas, ya sebenarnya lu udah tahu gitu bakal ada Betul, apa betul, gitu. betul, Nah betul. itu Cuman sebenarnya ada egonya tuh egonya. kayak, gue bisa nih kayaknya. Ya, makanya kalau nge-gym jangan pengen dilihat orang. Gitu kan kebanyakan apalagi. aja. Iya kan kita yang ngerasain, kita yang capek gitu. Kita yang Kadang ini ya, aku Lakuin. ada temen nih kayak bisa sih. oh dia Iya. gede banget gitu. ya angkatannya ya. Gue juga bisa Iya. nih gitu. Ujung-ujung pinggang lagi. Beda kayak gitu. Jadi udah santai bro. Gitu Jadi sih. harus mendengarkan badannya sendiri ya. Ya, kalau pengen nyoba, let's say mau nyoba untuk angkatan bebannya pengen coba lebih nih, dapat lebih ya. Ya. Coba cari teman atau cari trainer deh, Support ya. dampingin. Iya, buat ngebantu juga. Ya, Karena kan gitu. khawatir something happen, nanti malah kayak kelabakan gitu harus Ya, ngapain. kayak saya sih sebenarnya. Ini ya. Pinggang saya sakit. Gitu. Ego lifting Iya. itu, gue bisa deh Iya, gitu iya, ya. benar-benar. Kita narik gitu kan. Ternyata praktek, ayo. Nah, karena kita pun trainer latihan bareng trainer. Iya, lebih enak kayak gitu lah maksudnya kita Gitu. latihan bareng trainer. Kalau saya kan trainernya sibuk banget. Nggak didampingi gitu. Sulit ya. Nah, terus ada nih beberapa yang saya dengar gitu ya. Nggak pakai PT, nantinya malah dikerjain gitu. Iya. Mohon maaf ya. Iya, nantinya iya, malah iya. dikerjain, dilama-lamain gitu kan. Nah, sebenarnya itu tidak seperti itu ya. Sebenarnya ya kalau misalkan kayak ini mah PT mah bisa aja ngakal-ngakalin. Ngakal-ngakalin, Biar sisinya dilama-lamain, habis terus beli sisi lagi lah biar apalah segala macam Iya. lah. Oknum. Oh, oknum. Oknum. Jadi kalau misalkan di tempat gym manapun kerasa kalian kayak nggak nyaman atau apa, jangan takut buat speak up. Tinggal bilang aja gitu. Kalau ada apa samping Ya, di dalam samping. itu. Kita punya customer service, kita punya email, kita punya Ya. tempat pengaduan lah ya. Betul. Yes. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ya karena ya jatuhnya aman nanti kayak gitu tuh. Ya, itu. Marah ngancurin semuanya. Iya. Berawal dari satu orang, dia punya teman, ntar ngajak temennya jangan Iya. PT lah ini. Nah, Gitu itu sih hamanya ini harus kita keluarin. Tuh. Udah selesai. Biar Gitu. lama gitu kan. Iya. dimahamain. Pokoknya jangan nilai semua PT itu kayak gitu ya. Betul. Karena kan ya itu jatuhnya oknum. Beberapa orang aja dan ya speak up aja guys, speak up aja. Gitu. Kan ada banyak banget orang-orang, oh saya nggak mau pakai PT deh Iya. gitu. Kenapa? Oh saya ada perlakuan yang kurang baik dan yang lainnya gitu loh. Itu karena memang satu saya yakin itu bukan di tempat yang memang yang proper ya, gitu loh. Kalau apa di tempat yang proper nggak mungkin gitu, karena memang kita banyak pantauan gitu ya. Dan memang ya kita juga nyari orang-orang yang normal. Oke. Ada minusnya satu. Normal. Jadi sebelum jadi PT ada tes kenormalan kan? Tes dulu kita mah, tes dulu. Benar. Itu sih sebenarnya. Gak usah takut ya. Nggak, Di jangan Grand takut. Focus gak usah takut guys. Betul Aman. banget. Aman banget. Kalian udah bayar, kalian harus dapetin apa yang ya seharusnya kalian dapetin. Jadi kalau ada sesuatu yang melenceng, ya bilang gitu. Kita udah ngomong banyak nih, saya haus ngomong-ngomong. Oh sebenarnya udah habis nih. Kita harus duluan. Ini adalah gelas keempat. Silakan coach. Silakan diminum. Boleh. Dari seseger itu. Seseger itu, seger banget bro, mantap. Seseger itu banyak ya, sama apa nih? Ini variannya ada 14 coach. 14 ya. 14 varian dan ini proper juga karena gulanya dari gula singkong.
Mantap Jadi banget, aman, bro. buat kesehatan juga aman gitu. Kalau bos saya kan udah manis ya kayak gitu. Oh my god, oh my Manis god. banget. Nah, seseger itu. Iya, Seseger itu. habis nge-gym ya nongkrong di sini iya, tuh seseger seseger itu itu. gitu kan. Aman banget. Nah, kita tadi ngomongin kan image PT itu kan agak kurang bagus nih. Iya. Cara Coach Fajar sendiri untuk menentang itu semua Yes, gitu. betul banget. Itu kan sebuah tantangan nih ya. Benar, gitu Betul, kan. betul, Nah, betul. Pertanyaan menarik. Asik sosok sedih. Betul ya. Pertanyaan menarik. Oh my Jadi god. gimana caranya biar nggak jadi trust issue? Ya. Supaya si nama trainer ini itu jadi bagus. Sebenarnya kita nggak bisa cuman kayak ngomong doang gitu loh. Tapi Ya. latihan bareng ya. Iya. Salah pelan-pelan kayak ada maksudnya kayak kalau kita cuma ngomong doang gitu kan, nanti orang yang mendengarkan tuh kayak dia pasti responnya ya lu ngomong doang mah gampang gitu kan, tapi pasti buktinya mana gitu loh. Ya udah kalau cara saya untuk gimana caranya, ya udah kita kerja sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Benar. Jangan Yang- lenceng. Yes, yang namanya hasil itu kan pasti gimana perjuangan kita Iya, kan. betul, Pasti ada hasil sekecil apapun. Kalau yang namanya hasil itu pasti ada. Tergantung sebagaimana Prosesnya ya tadi itu. yang kita lakuinnya. Jadi ya udah sampai sejauh ini gimana Coach Fajar nanganin kalau misalkan ada berita-berita kayak gitu. Ya udah, saya sudah punya histori apa segala macam ABCD. Ya tinggal saya bilang tanya aja. Gitu. Tanya aja. Tanya Nah, aja. gitu. Atau gitu. Dari kliennya sendiri yang Apa itu? ada yang agak-agak nakal-nakal Oh gitu. Eh, Ada apa? Ada. Harus agak soft. Oh gitu ya. Banyak, makanya nggak semuanya tahu sebenarnya datang ke gym tuh buat nge-gym. Iya. dengan itu tadi ya niatnya Iya. masing-masing ya. Nah, niatnya kalau kita masing-masing. ketemu kayak di PT aja ada oknum yang kayak misalkan melenceng lah ya. Iya. Ya nggak mungkin nih di klien-klien nggak mungkin ada yang nggak kayak gitu, pasti ada lah ya. Melenceng ya. Nah, cuman gimana cara nanganinnya ya udah, balik lagi ke yang tadi kita kerja sesuai apa yang harusnya kita lakukan. Betul sekali. Gitu kalau Di ya. luar itu ya tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Iya, banget, betul iya. banget. Lu udah ambil program sama gua buatin program buat lu, kita jalanin programnya. Betul. Pun kalau misalkan ada hal yang harus dibahas di luar gym, ya next di luar aja, jangan di dalam gym. Nah, selesai gitu. Amannya kayak gitu. Namanya Seret begitu juga. ya. Ya kadang juga niat klien ya. Cuma mau podcast doang sama lu. Ada itu Iya. Ngobrol terus. Latihannya enggak gitu ya gitu loh. Macam-macam lah ya. Macam-macam banget. Dia datang kayak outfitnya kan olahraga banget gitu, sporty banget gitu ya. Pas udah kayak pemanasan gitu kok ngobrol terus ya. 1 jam nih. Kayaknya kamu nyari tempat curhat doang. Iya, pas setelah dari situ makan yuk. Oh my god. Oke. Mantap nih. Tapi itu bukan kemauan trainer ya. Iya. Itu kita nggak bisa salahin juga kalau misalkan itu kemauan si kliennya sendiri. Iya, Kan. betul. Jangan sampai ada trainer yang malah, aduh gue lagi malas nih ngajar lu, kita makan Iya. lagi. Nah, itu baru salah ya. Gitu. Kan trainer dibayar untuk melayani klien ya gitu. Jadi Klien menurut ya. aja dia. Jangan begini dong. Agak khawatir nih kalau melayani. Nah, ini memang kebutuhan olahraga, Betul, kebutuhan betul kesehatannya banget, klien. Sesuai aplikasi lah pokoknya. Oh my god. Sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi ya. Di Grand Focus itu selain untuk latihan latihan itu tadi latihan Beban. latihan beban itu kan banyak banget kelas-kelasnya itu ya Betul. Gus ya. Banyak bro. Ada berapa macam itu ya? Ratusan. Ada banget ya. yang Pasmal aja ada body combat. Iya, body Body combat, pump. body Body pump, pump. RPM. Betul. Terus Yoga juga ya. yoganya aja macam-macam. Macam-macam gitu. Terus ada zumba. Betul, betul. Ada hip hop. Hip Ada hop hip dance. hop, Hip betul. hop, ada K-pop belly dance K-pop. juga ada. Macam-macam deh. Dari situ saya akhirnya bisa jadi dancer. Iya kan? Katanya instrukturnya baru. Ya Allah. Iya loh. Saya nggak pernah tuh selama ini gitu. Saya nggak pernah namanya coba untuk kelas dancer gitu ya. Karena Iya, saya, iya, saya nggak bisa aja. Iya, kayak iya. udah terbatas gitu ya ruang geraknya. Karena segi umur gitu. Benar. Tapi ketika saya ikut kelas hip hop itu
menyenangkan loh Mas. Seru. Menyenangkan banget, seru banget karena itu tadi coach-coachnya juga seru-seru Yes. gitu loh. Jadi akhirnya sekarang saya malah ketagihan. Betul. Bedanya gym lain sama Grand Focus Fit, itu tuh semua kelas kita ada. Ada. Gitu, kecuali kelas matematika. Balik lagi ya, callback jatuhnya. Callback. Mau yang agak ekstrim Gitu, ya. Muay Thai ada. Ya, gitu. Semuanya ada. Semuanya Jadi ada. kita tuh nggak usah pindah-pindah tempat nggak usah gitu ya. pindah tempat. Habis nge-gym kita bolehin kelas, mau yoga ada juga, Muay Thai, ya, body combat, sepedahan juga RPM kita ada. Itu sampai kelas yang ngilangin stres. kelas yang Banyak healing. banget sih gitu. Jadi Stress release. apalagi ada Les Mills ya, Iya. gitu. Lisensi internasional, lisensi gitu ya. Jadi jadi koreografi, musik segala macam itu kalau udah les mil ya, kita nggak buat koreo sendiri. Memang sudah ada dari pusat. Betul. Dan ketika ada gerakan baru, musik baru, ya udah kita kasih lagi Iya, launching. Betul. Dan Special class. di Grand Focus Fit next ada yoga Pilates Reformer. Gitu. Jadi Tahun udah depan ya kami. nggak usah kemana-mana. Iya, nggak usah kemana. Dan kayaknya Great Focus itu ada aja gebrakannya. Iya, tiap harus bulan ada tuh gebrakan dong ada ya. aja gitu eventnya itu. Iya. Apa-apa kayak kemana juga Iya. yang mulai Halloween party lah. Betul, kita tuh ngikutin customer kita sebenarnya. Customer kita, member-member kita banyak yang memang banyak permintaan kan, makanya kita tampung gitu ya, makanya kita realisasikan kan, gitu. Karena memang kalau ngomongin exercise ya, sebenarnya luas banget. Iya. Exercise itu luas banget, nggak cuman kita ada functional, ada free weight. Ya, di kelas-kelas kan banyak itu. Betul. Jadi kita pasti bakal kasih yang mungkin belum pernah terdengar. Betul. Di Nanti sini. next ada berkuda. Mana ya? Mana berkuda? Saya udah dengar nih. Ada dengar. Ada yang baru kayaknya. Oke. Ada kuda-kudanya gitu. Yang pakai koin. Yang ada beliau ya. Terpatahkan berkuda itu. Yes, betul banget ya. Mungkin sekarang lapangan tembak. Oh my god ya. Jadi pokoknya jangan-jangan di semua mall tuh nanti sama. Iya nanti ada. Betul banget ya. Berkuda dan yang lain kita ada memanah gitu ya. Mancing. Galatama mancing. Mancing keributan kayak Iya. gitu. Sekalian layangan. Iya. Ngadu exercise. Mancing layangan. kategori olahraga kan? Kata Iya, orang mancing kayak gitu. olahraga. Bener. Relaksasinya dapet. Relaksasi dapet. Gitu kan. Lapernya dapet. Ibu berjamur. Iya latihan tangan juga dapet. Nyamuk. Nyamuk. Ada itu kayaknya di sebelah itu nanti. Mancing. Bener. Benar. Terus Coach Fajar kan ada exercise sama cardio ya. Betul. Nah, sebenarnya itu yang lebih penting dibutuhkan itu apa sih gitu? Tergantung. Tergantung kebutuhan masing-masing. Yes, karena kita nggak bisa samaratakan kebutuhan setiap orang. Gitu. Jadi mau kardionya lebih banyak, mau trainingnya lebih banyak, ya kita balik lagi ke orangnya. Apakah orang ini lebih membutuhkan banyak kardio? Apakah orang ini membutuhkan banyak weight training? Gitu loh. Makanya kita harus cek dulu Betul. kebutuhannya. Jadi ya kita nggak bisa samaratakan. Nggak bisa Karena setiap samaratakan. orang itu ya Punya punya kebutuhannya Betul. masing-masing. kebutuhannya masing-masing. Kalau kardio sama weight training kayaknya rata-rata butuh semua nih. Harus Yes. balance juga. Harus balance. Harus balance. Tapi poinnya adalah yang benar-benar dia harus benerin tuh apa sih? Iya. Tidak ada latihan yang salah. Tidak ada latihan Iya, yang tidak ada latihan yang salah, cuman penempatannya yang kadang kurang tepat. Betul. Itu dia. Jadi awal oke, selagi itu olahraga oke. Cuman kadang kita terlalu maksain. Ininya jadi over. Makanya kan ada yang namanya recovery time. Ya kan kita nggak oke juga kalau misalkan kita terus-terusan olahraga. Seminggu full gitu Nah ya. itu sebaiknya itu seminggu berapa kali itu Coach? Kalau misalkan saya ngomongin buat yang beginner ya, itu saya buat programnya kayak Senin kita latihan, Selasa off, Rabu kita latihan, jadi kita seling-seling kayak gitu. Jadi ada waktu untuk rest si ototnya, untuk recovery, karena recovery atau rest itu sebenarnya hal yang penting gitu dibanding olahraganya atau latihannya. Karena ketika olahraga kan kita ngebuat otot ini kan nge-stretch kan, kita ngerobek otot.
Nah, terbentuknya itu adalah pas kita lagi rest. Jadi tidak recovery. Nah, gitu. Jadi bukan cuma kita sobek lagi ototnya, sobek lagi. Ya enggak di recovery, gimana protein masuk. Benar. Karena Bu Puji setiap hari ya. Iya. Yuk coba latihan bareng ya. Gitu, jadi jangan banget kayak lu mau jadi atlet kah atau apa gitu ya. Harus banget recovery juga perlu banget ya, makanannya juga perlu banget ya gitu. Ya nggak Mas? Benar sekali. Gitu. Pokoknya ya latihan itu sebenarnya semuanya oke. Cuman kadang penempatannya yang salah. Makanya ada beberapa kejadian. Saya sering lari Mas katanya. Badannya oke nih lah kayak gitu. Oke nggak fat ya, nggak overweight. Badannya oke. Saya sering lari Mas tapi otot saya malah turun ya. Mandra ya bilang. Anda sidul ya? Kita itu kan yang namanya olahraga butuh power ya. Butuh energi ya kan. Ketika fat kita sudah habis, ya fat itu kan bisa jadi salah satu sumber energi. Iya. Ketika fat sudah habis tapi kita kejar kardio lagi, tubuh kita butuh energi lebih dong. Betul. Nah, akhirnya si tubuh ini ngambil dari si otot energinya. Ya, mau nggak mana lagi daripada ngambil nyawanya Mas enggak. Oh my Itu agak telat aja. Ini edukasi nih. Iya, jadi gitu kalau misalkan kita udah let's say ideal nih badannya tapi nge-push terus lari. Iya. Kan makanya kebanyakan mayoritas pelari kan nggak yang maksudnya Iya, badannya gede-gede. gede banget kan. Mereka ya slim lah gitu. Nah, itu dia tubuh ngebutuhin energi karena fatnya udah habis, diambillah energinya dari otot. Betul. Gitu. Jadi jangan salahkan latihannya, penempatannya yang kurang tepat. Betul, apalagi banyak pelari culture. Panggil aku pelari culture. Bomo-bomo ya. Gitu. Lari bukan sekedar lari, bukan mantun. Ya. Gue waspada nih. Iya. Temponya udah begitu soalnya. Jadi kalau kita suka lari, ya jangan lupain exercise-nya. Lari pakai apa? Bukan. Olahraga lari nih apa yang kita pakai gitu, misalkan jantung buat endurance ya kan, terus juga nafas, terus apa lagi kaki ya kan, ya dilatih gitu. Kalau misalkan kakinya nggak dilatih, strength-nya nggak kita kuatin, muscle-nya nggak kita naikin, ya nanti yang ada malah habis kita ya. Betul. Banyak banget yang kurang edukasi sih soal kayak lari, sebenarnya olahraga kayak naik gunung dan yang lainnya gitu. Banyak banget yang belum ada persiapan, tapi dia kayak FOMO-nya itu yang membuat dia ya udahlah jalan aja sendiri, ujung-ujungnya ada cedera dan yang lainnya. Gitu. Jadi memang sebaiknya gitu, memang harus ada yang mendampingin. Apapun itu olahraganya ya. Apapun itu kan ada yang namanya kayak komunitas biasanya gitu. Itu tanya-tanya aja gitu ya. Jangan sok-sok sendiri lah. Benar. Walaupun udah terbiasa olahraga, ternyata masih ada kita nih yang kurang benernya. Benar sekali. Betul banget sih. Mas Denis kan kita Grand Focus Fit ini kan sekarang ada di Cilegon ya. Betul. Menurut Mas Denis sendiri nih sebagai konsultan Grand Focus Fit, melihat masyarakat Cilegon ini kebutuhan atau keinginan untuk berolahraganya sebenarnya sudah bagus nggak sih gitu? Kesadaran untuk berolahraga gitu. Betul. Sebenarnya untuk di Cilegon sih udah bagus. Gitu loh, untuk olahraganya udah bagus ya. Kayak sekarang aja tuh kayak seru nih ya, stadion kayak rame banget gitu ya dan yang lainnya. Jadi hype lagi olahraga. Lagi hype lagi. Itu karena sebenarnya bagus juga yang FOMO tuh sebenarnya bagus. Kalau FOMO-nya olahraga itu bagus banget buat ngebangkitin yang namanya energi juga, positif juga gitu ya buat olahraga yang lainnya. Tapi untuk kayak edukasi fitness dan yang lainnya itu perlu banget yang namanya edukasi lagi lah gitu loh, karena memang kayak olahraga sebenarnya bagus, kayak banyak orang-orang yang kelas dan yang lainnya gitu, cuman kan belum semuanya tahu apa sih fitness, apa sih kayak angkat beban. Yang tadi kalau angkat beban kan kayak besi atau gede otot lainnya gitu. Itu sih sebenarnya untuk di Cilegon jujur ya, sebenarnya udah bagus banget sih, udah antusias masyarakatnya antusiasnya udah bagus banget buat yang namanya olahraga gitu loh. Cuman
kurang di ini aja, kasih edukasi aja Edukasi. gitu. Makanya banyak yang orang join sekian bulan aja gitu kan. Saya pengen coba-coba dulu, mau sendiri aja sekian bulan. Ya udah, itu sama aja kayak buang duit nggak sih? Iya. Udah, misalkan 3 bulan deh saya coba Mas, tapi saya mau sendiri dulu nggak pakai trainer. Dan saya ini adalah beginner ya. Ya udah selama 3 bulan dia paling cuman kayak masuk treadmill, ngeliat orang angkat sedikit beban, udah balik gitu lagi, no progress. Betul, nggak ada Itu yang bikin kapok. fulfillnya. Itu yang bikin kapok. Gitu loh. Kalau sama kalau sama PT ya dia oke 3 bulan, cuman minimal dia dapat feel-nya. Apa yang dia ini tuh kayak oh ternyata begini ya gitu loh. Itu yang ngebuat dia tuh kayak bakalan justru apa ya, adrenalin dia naik nanti ke depan. Pasti. Gitu. Karena orang nge-gym itu bakalan kecanduan ketika asik. Ketika ada yang didapat. Iya. Karena kita nggak ngejual barang gitu. Ada yang didapat, ada yang Itulah. Jadi ya kalau bisa ada sesi trainer yang paling sedikit di setiap gym tuh ya, harusnya ada ya. Sesi trainer yang paling sedikit deh dengan membership. Cobain dulu. Yang paling sedikit. Nah, kalau pengen coba-coba buat beginner, mending ambil dua-duanya nih. Jadi biar ketika selesai masa membershipnya, dia udah dapat ilmunya, udah dapat apanya segala macam bisa lu pakai di luar. Betul. Karena mungkin yang namanya orang itu kan nggak semuanya finansialnya sama ya. Betul. Ada yang budgetnya cuma cukup buat sekian bulan. Nah, kalau bisa kalaupun mau ngambil yang 3 bulan, ambillah sesi trainer yang paling sedikit dulu, gitu. Biar nanti nggak salah arah, jadi ada hasilnya. Ada hasilnya. Gitu, jadi nggak kapok. Betul Nggak banget. salah. Ya. Itu sih Bu, orang Cilegon termasuknya apa ya, tingkat olahraganya tinggi banget sih. Udah oke. Terus sekarang udah banyak tuh ya tempat-tempat gym tuh udah Betul. mulai banyak lah. Udah berjamur. Berjamur lah di kota Cilegon khususnya ini. Apa nih yang membuat beda gitu? Oke, udah pasti beda lah. Untuk yang akan next-nya gitu. Yes, benar banget Next-nya gitu. gitu. Ya, untuk di Cilegon untuk saat ini karena memang ada Grand Force baru muncul-muncul gym-gym baru menjamur. Apa sih yang membedakan kita sama yang lain? Udah pasti beda gitu dengan segi fasilitas, pelayanan, alatnya premium, kelasnya lisensi internasional gitu ya. Untuk luasnya pun kita udah beda banget gitu. Kita takut nggak sih ada komputer? Sangat tidak takut ya gitu. Justru kompetitor itu buat yang namanya edukasi orang-orang yang memang mau nyoba-nyoba dulu gitu. Ketika dia udah tahu di gym-gym ruko nih, seperti ini, kayak gue mau coba deh di gym-gym yang lebih oke nih, yang levelnya lebih premium dan yang lain itu ngebantu kita juga sebenarnya edukasi sih. Iya sih, pengalaman saya sendiri gitu ya sebelum ke Grand Focus kan karena ini saya ikut masukin gitu kan, nah coba ini itu kan beda gitu, nggak dapet gitu. Iya, gitu ya. Kadang kan beberapa orang kan mau nyoba dulu deh yang begini deh gitu, nyoba deh yang begitu deh, ujung-ujungnya kan dia tahu nih feel-nya seperti apa, programnya seperti apa, alatnya nih kok gini-gini aja ya, kok mau nyoba deh alat yang lebih premium, lebih lengkap gitu ya, gitu. Pasti justru bagus juga sih, banyak yang menjamur tuh edukasinya makin banyak, gitu sih Bu. Terus untuk yang newbie nih, newbie mereka baru masuk ke tempat gym, baru olahraga, sebenarnya yang penting tuh apa, coach? Pendaftaran. Udah itu. Iya sih. Yang memang mereka baru gitu untuk belum punya habit lah gitu. Ketemu trainer. Ketemu. Iya. Sebelum ketemu trainer ketemu saya dulu. Iya lagi. Itu, dan nggak perlu khawatir ya kalau misalkan kita baru nge-gym terus baru join lah ya, baru join di Grand Focus Fit, kita bingung mau ngapain ya kan. Kalau misalkan ada bukan misalkan pasti ada banyak trainer di sana ya, kita nggak usah kayak canggung atau malu buat nanya ke trainer yang ada di lokasi kayak, Mas, saya mau latihan ini gimana ya bagusnya? Kita pasti bakal bantu kok. Kita pasti bakal kasih tahu. Walaupun bukan PT-nya ya? Walaupun bukan PT-nya. PT. Gitu. Jadi ya kita utamain ya safety-nya dulu lah. Yang pasti aman buat si kliennya. Gitu. Jadi jangan malu bertanya ketika udah masuk ke dalam. Jangan malu. Gitu loh. Gitu. Biasanya banyak yang malu ya. Banyak yang malu. Ujung-ujungnya dia baru mencet treadmill speed 2 langsung sampai kayaknya ini bagus-bagus banget. Bingung gitu loh, ngobrol enggan gitu ya.
bisa juga enggak, gitu. Ujung-ujungnya pamit. Tawapannya agak-agak SKSD gitu Iya, ya kalau gitu ya. gitu. Aman aja. Iya, keringetnya dari dari locker area ya, Bin. Oh my god. Oh my god. Itu sih. Jangan takut nanya lah kita. Banyak trainer kok di sini. Banyak trainer Bener, gitu. bener. Dan gang gigit kok trainer. Cuman paling nyakar dikit. Oh my god. Pas Mas saya mau pakai Ada promo apa ini Mas Dedis untuk sekarang sampai ini di Grand Focus? Oke. Untuk promo kita sebenarnya banyak, apalagi kemarin ya. Kayak banyak dari perusahaan yang masuk ya. Oh iya, ada corporate kita ya. Untuk perusahaan-perusahaan ya mungkin dari banyak banget industri ya, dari Fosco, KS dan yang lainnya gitu ya. Itu ada promo corporate. Ada harga Gitu spesial ya. corporate. Harga special price gitu. Special price. Kalau memang berminat ya, kita bisa datang ke perusahaannya, kita kasih edukasi. Bisa undang kita untuk datang ke perusahaan. Betul gitu. Jadi kita bisa kasih edukasi, apa sih fitness, apa sih gunanya gitu. Kadang penting banget loh buat yang main menurunkan di kantor-kantor tuh. Tingkat stres. Iya, stress tingkat release. stres, terus dari kesehatan juga kan benar. menurunkan kos perusahaan juga sebenarnya ya. Gitu kalau karyawannya Karyawannya pada sehat, sehat. fit ya. Dan sekarang kan banyak obesitas ya. Karena kurang gerak. Ya, Iya, apalagi cuacanya yang tidak menentu dan yang lainnya, perlu banget yang namanya olahraga. Kita juga banyak banget tuh, kita pernah di beberapa PT juga di Cilegonnya dan banyak juga yang masuk juga sih. Gitu, promo family juga kita ada, promo keluarga. Siapa tahu ada keluarga-keluarga ya yang memang pengen nyoba gitu ya gitu dari suami, istri, anak itu kita ada promonya juga, lebih hemat udah pastinya ya gitu. Berarti saya harus cari keluarga dulu. Biar dapat promo hebat nih. Kita ada promo family. Keluarga Sidul. Mandra. Keluarga Sidul. Aduh. Terus promo untuk pelajar gitu ada nggak? Ada pelajar juga ada kita gitu loh. Cuman kayak untuk pelajar kan harus ada pendamping juga sih sebenarnya itu sih. Gitu kita ada promo-promo pelajar, promo family, corporate gitu ya. Gitu loh. Ya, pokoknya kalau pengen jelas datang aja dulu deh. Datang aja dulu, coba aja dulu gitu ya. Jangan kelihatan, jangan malu gitu atau ragu buat masuk kayak kan kelihatan dari luarnya kayak luxury banget kan. Iya. Kayak waduh, nggak cukup deh kayaknya dong masuk sini nih gitu. Iya, ada yang gini, aduh kayaknya mahal banget nih Iya, gitu kayaknya. kan. Santai aja. Masuk aja dulu, tanya-tanya Iya. nggak apa-apa. Nggak ada salahnya orang kan. Iya. Silakan dicoba kakak. Masih. Selamat datang. Aman lah. Gitu sih sebenarnya. Di situ umur yang paling Tua? atas ya, sampai yang paling muda berapa? Paling muda tuh berapa? Satoru? 16. 16, 14 ada. Paling tua itu 72 tahun gitu. 70 tahun. Kok bisa sih 72 tahun bisa nge-gym? Bisa. Karena dari usia mudanya, usia 30 tahun tuh udah dia latihan beban. Makanya tadi tulangnya kuat tuh ya. Tulangnya kuat dan yang lain ototnya pun udah pasti udah ada ya. Gitu. Jadi nggak seperti 72 tahun pada umumnya ya. Iya. Yang duduk gitu ya, sulit gitu, ya. dorong-dorong Gitu gitu ya. ya. Sudah. Gak main kita. Bukan Lumayan circle, ya. bukan circle kita ini. Terus Gitu. bisa nggak lansia? Kalau misalnya nanya bisa nggak lansia mas? Ini belum pernah nge-gym tapi lansia gerak aja udah susah. Bisa nggak ya dia nge-gym? Datang aja. Makanya gym itu bukan sekedar angkat beban, tapi ada yang namanya fitness rehab. Betul. Kita benerin fungsi-fungsi sendinya. Karena kalau udah 40 ke atas apa segala, yang udah 40 ke atas lah ya, itu kan biasanya pengurangan fungsi sendi ya setiap tahunnya ya. Betul banget Itu ya. Dia yang saya alami. So aja tuh hip hop gitu kan. Kalau begitu aduh. yes. Jadi ya itulah. Jadi saya bilang kalau misalkan udah datang ke gym terus udah mindsetnya pengen naikin massa otot, ngegedein badan ya kan. Ya coba dulu deh kita kenalan lebih jauh dulu sama diri kita sendiri. Apalagi udah 40 plus, fungsi sendi itu pasti menurun. Nah itu harus kita perbaikin dulu. Terus otot bakalan naik gak? Ya nggak perlu khawatir. Yang namanya olahraga selain otot naik ya sendi juga bukan bagus nantinya. Gitu loh. Jadi ya jangan terlalu
ngoyo, Ngoyo. pengen cepet-cepet. Jadi aman banget sih segala Ya. usia ada kita. segala Bahkan usia. ibu hamil ya. Ada. Ibu hamil ada. Ibu hamil latihan loh. Latihan. Ala-ala itu pernah dia ngajarin Megang ibu hamil. Betul. Karena memang kita ada program. Aman nggak sih? Aman banget. Jadi bayinya di dalam megang dumbbell. Jadi begitu keluarnya jadi ada gitu ya. Keluar bukan nangis tapi push up. Langsung ngepom. Dia motong area sendiri gua. Gitu langsung ngepom. Ini memang kalau sebaiknya nih latihan beban itu dari usia berapa Coach Fajar? Kalau latihan beban ya, kalau latihan beban itu kalau kita ngomongin dari usia berapa bagusnya? Ya kalau olahraga, kalau sekarang aja ada kayak macam gimnastik yang dari toddler ya. Iya, benar-benar Dari usia balita udah mulai latihan. Iya. Betul. Nah, itu kalau misalkan under age kayak di bawah 17 tahun nih, ya kan itu biasanya lebih oke untuk latihannya kayak akselerasi, terus koordinasinya, terus kayak misalkan flexibility-nya, terus kita latih akurasinya. Nah, itu lebih dibutuhkan untuk orang-orang yang under age. Under age. Gitu. Karena kan masih pengen kayak having fun lah, nggak mau yang dituntut kayak ayo bisa satu kali lagi, ayo bisa ini angkatnya, beban tambahin lagi. Nah, kayak gitu. Jadi ya kita menyesuaikan sesuai dengan yang usia juga. Usia sama kesiapan si dirinya orang-orang ini gitu. Jadi ya harus kita samain lah gitu, sesuatu tergantung usia juga. Nah kalau untuk ibu-ibu nih, kebanyakan kan ibu-ibu ya, member tempat gym itu kan banyak ibu-ibu tuh. Sebaiknya ibu-ibu ini lebih banyak latihan di apa, Coach? Ibu-ibu, ibu-ibu, wah, Bapak-bapak. Semua yang ada di sini bukan lembuan wali ya. Ibu-ibu boleh kok ikut Muay Thai. Boleh. Ada ibu-ibu ikut Muay Thai. Iya. Banyak malah, banyak kan di kita ya cewek-cewek ya ikut Muay Thai ya. Nah itu tapi kita harus tanya dulu punya cedera nggak sebelumnya. Yes, Ya, betul terus, banget. Ya. boleh nggak ibu-ibu angkat beban? Ya boleh. Boleh. Nah, makanya kita kan sebelum kita angkat beban yang berat, di situ kita ada area namanya functional area, ada yang namanya private. Dan di situ pun banyak alat-alat ya, yang support buat si ibu-ibu ini supaya nanti nextnya dia bisa lebih oke latihannya gitu. Jadi kita sesuaikan, ada yang namanya kettlebell, ada yang namanya kita ada resistance bands, terus kita ada viper, kita ada battling rope, ada banyak banget. Jadi ibu-ibu kalau misalkan mau latihan beban bisa, tapi santai aja, ini ada beban yang ringan Gitu loh. yang sama halnya efeknya kayak kita latihan di free weight kayak gitu, cuman lebih safe, lebih safety di functional kayak gitu. Kita bisa pelan-pelan gitu. Jadi aman banget ya ibu-ibu Pokoknya ya. disesuaikan dengan Betul. badannya Yes, dengan programnya pokoknya. kebutuhannya Yes, betul. masing-masing. Ya. Bapak-bapak. Bapak ya. Gitu. Oke, ada nextnya? Ada event apa? Mungkin di... Kita sih sering bikin event ya. Apalagi sering banget, pokoknya ada aja. Yes, gerakan betul event. banget ya. Kita sering bikin event kelas gitu ya di Mall CCM di lantai atrium ya di bawah itu. Di bawah. Yes, free class ya, class. open house pokoknya buat non member juga bisa gitu ya, mau ikutan kelas Zumba ya, body combat, body pump bisa banget. Jadi Yang penting pokoknya pantengin aja Instagram Grand Fokus Fit. Tiap bulan tuh masih ada spesial kelas ya? Spesial. Masih ada spesial Kemarin ikut kan? Ikut ya? Ikut ya. Saya FPM, pakai baju tidur. Ngantuk ya. Karena biar pakainya piyama. Yes, betul Pokoknya banget ya. gebrakannya tuh ada aja gitu aja. ya. kayak gitu. Harus. Justru itu yang buat kita seru. Iya, loh. betul. Jangan kayak gua pakai baju apa gitu Ya, ya. makanya Gitu. buatlah gym is fun. Betul. Betul Ya, banget. kita udah bayar mahal, masa iya stres? Yes, betul banget. Jadi pantengin aja Instagram Grand Focus Fit, pasti ada free class Nah, ya. Gitu. Jadi kalau orang Cilegon yang mau ke Grand Focus ya ketemu sama Mas Denis. Mas, boleh. Mas Denis nih. Kalau bingung cari coachnya bisa langsung sebut saja Fajar. Yes. Fajar. Gitu. Ya,
ya. Nangis dia nanti. Sad boy. Apa mau trial dulu pun juga bisa ya? Bisa banget, trial Oh, bisa banget trial ya, bisa tinggal banget. hubungin fitness konsultannya juga gitu ya. Boleh, Dennis. Nanti kita bantu ya, aman banget sih, aman banget gitu. Oke. Ya. Kayaknya udah semua udah kita bahas ya dari gitu. A sampai Benar. Z. A sampai M. Z. Sabang sampai Merauke. Yes, betul banget. Untuk pesan-pesan, bukan pesan-pesan ya, tips-tips nih Yes, untuk teman-teman tips. yang baru mau berolahraga Yes. gitu. Boleh? Oke, tips dari saya, jangan takut yang namanya mulai. Jangan takut apalagi kayak tanya ya, konsultasi. Jangan takut. Gratis nggak sih? Gratis konsultasi. Kalau nge-gym bayar. Ya itu paling tips dari saya sih, jangan pernah malu buat bertanya ya, buat mulainya dari mana sih gitu loh. Dan memang Grand Focus udah free untuk yang namanya konsultasi, datang aja di Grand Focus sih. Dari Kak Fajar? Ada, kalau dari saya sih cuma pengen bilang kalau misalkan kita mau nge-gym jangan pernah cari waktu luang. Oh, Tapi luangkan waktu. luangkan Nah, waktu. itu. Harus dipaksa ya? Yes. Betul. Kalau kita cari waktu luang nggak pernah dapet. Saya sibuk banget gitu ya. Padahal ngopi 2 jam. Ngopi 2 jam. Nge-gym paling 40 menit, paling lama 1 jam udah. 1 jam dari 24 jam masa nggak ada gitu. Betul banget. Luangkan waktu, jangan cari Terus waktu untuk luang. ini tips-tips makanan gitu yang harus dihindari, Minum, makan. pola hidup gitu kan? Itu pasti bakalan didapetin ketika Anda sudah mencoba masuk dan mendaftar Betul. Grand Focus Cilegon. Ya, nanti akan di program pola makan dan program yang lainnya semuanya ya. ya. Tracking. Betul, di trackingnya makan apa pagi-pagi, uduk. Nitip. Belakangan gitu ya. Nitip gitu ya. Oke, Tapi itu sebenarnya sih. kalau kita sudah habitnya seperti itu, sudah terprogram itu sebenarnya nggak jadi masalah ya kan? Aman-aman aja. Aman-aman kan aja. ya, karena memang badannya sudah terprogram gitu Betul. ya. Tanboy itu juga ya, kontennya mukbang. Tanboy itu makan apa Iya. aja kan ya. Makan aja, tapi memang nge-gym juga. ya dia jam 4 pagi udah bangun, udah Jadi olahraga, harus nge-gym. seimbang ya. Betul banget. Harus Gitu. balance. Betul. Kalau untuk teman-teman yang niatnya diet gitu, mereka kan suka salah. Jadi tuh Salah bener-bener nggak makan, Betul, gitu. ya. Coach, gimana Habitnya tuh? dulu yang harus kita Oh, ubah. habitnya dulu. Iya kalau misalkan dietnya mah gampang, cuman konsistennya bisa enggak? Betul. Jangan makan telur sehari sekali. Tipes. Karena memang jujur ya, saya sebagai marketing tuh orang-orang datang, saya tuh sering saya tuh udah program diet loh. Sakit bukan Iya, diet. Iya. Cuman telur pagi 1 ya, siangnya saya ganti sama pisang gitu ya, malamnya Mati saya itu. Makanya itu dia. makanya 3 hari udah tipes. Oh my god gitu. Santai-santai aja, pelan-pelan. Kalau mau diet, mau bulking itu semua sudah ada step. Mulai dulu aja sih. Mulai dulu sebenarnya aja. gitu ya. Prosesnya. Yes, pasti ada jalan. Oh Oke. Oh my god. Terima kasih Oke. Mas Denis. Siap, Coach terima Fajar. kasih Ibu. Ditunggu gebrakan-gebrakan barunya Dah. di Grand Focus Cilegon. Siap, siap. Dan Kita ada teman-teman gebrakan ya. GLSM cepetan gabung. Cepetan gabung ya. Grand Hubungi Focus ya. Cilegon. Dennis. Oke, bye-bye. Bye-bye.